Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mewawancarai beberapa pertanyaan yang saya angkat di dalam identifikasi masalah yang terjadi di beberapa sekolah, khususnya di sekolah saya di SMP Swasta Cahaya Murah. Di sini saya sebagai mahasiswa PTG kelas 7 tahun 2022 Universitas Negeri Malang akan mewawancara Ibu selaku pakar 1, yaitu Ibu Muslimah sebagai pengawas sekolah SMP Swasta Cahaya Murah. Bolehkah saya mulai, Bu? Boleh, dari tadi udah mulai. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai masalah pedagogik, literasi, dan numerasi. Masalah yang saya angkat adalah kurangnya motivasi belajar peserta didik serta tidak semangat dan tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran. Pertanyaan yang pertama, apakah menurut Ibu masalah ini benar-benar terjadi di sekolah-sekolah, terutama di bawah bimbingan Ibu? Iya, terjadi. Menurut pendapat Ibu, apakah faktor-faktor yang menjadi latar belakang penyebab masalah tersebut? Kunci pertama, gurunya kurang serius. Kedua, guru terlalu otoriter. Yang ketiga, guru kurang inovasi. Baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimanakah rekomendasi solusi yang Ibu berikan yang harus saya lakukan sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan masalah tersebut? Guru nih harus tahu permasalahan anaknya, apa sebab dia tidak ini, dekati dia. Mau anak itu seperti apa. Guru harus menyesuaikan materi pembelajaran ini, bagaimana cara menyajikan sehingga anak tidak terasa bosan. Harus pendekatan kepada Anak satu, kemudian inovasi guru nih seperti motivasi, istilahnya bagaimana dengan menggambar ini kita menarik minat siswa itu. Dengan lihat gambar itu dia semangat. Jadi kuncinya dari guru, dia paham dengan materi pembelajaran yang diajarkan. Pertanyaan yang kedua yaitu mengenai masalah kemampuan dasar matematika siswa yang tergolong rendah. Jadi Bu, di SMP Cahaya ini menurut saya selama saya mengajar itu kemampuan dasar matematikanya seperti berhitung, perkalian, pembagian, serta hafalan-hafalan itu sangat rendah. Jadi pertanyaan pertama, sebagai seorang pengawas, apakah masalah ini juga pernah Ibu alami saat Ibu mengajar menjadi seorang guru? Pernah. Kalau dulu sekolah ibu itu kami heterogen, ada non pribumi dan pribumi. Kalau sekarang tidak, pada umumnya sekolah negeri semuanya adalah pribumi. Sekolah ibu Cahaya itu non pribumi, berarti kebanyakan kelahiran Chinese. Mereka di rumah berbahasa Chinese, bahasa Indonesianya kurang lancar. Nah, jadi dengan ibu mengajar pakai bahasa Indonesia, mereka lambat menangkap bahasa ibu. Ini kesulitan bahasa itu kuncinya. Karena ibu pernah dulu ngajar di dulu namanya YBT, itu namanya Chinese-nya. Jadi ibu harus punya teknik mengajarnya secara pelan-pelan. Bahasa kita itu diperlambat lagi. Tidak bisa ibu samakan seperti sekolah yang anak-anak pribumi, karena anak Chinese mengerti bahasa Indonesia itu agak lambat. Kecuali kalau ibu pakai bahasa Chinese, mungkin lebih cepat dia. Itu kuncinya di situ. Jadi kenapa dia sebetulnya anak-anak ini pintar semua, Bu? Kuncinya itu aja tadi, penyampaian bahasa. Nah, bahasa kita dia tidak ngerti dan dia bingung apa yang diminta oleh guru ini. Itu kendala pertama. Jadi ibu udah baru paham, oh saya harus memberikan plan gitu. Mungkin seharusnya setengah jam kita sudah selesai, ibu harus nambah lagi 15 menit mengulangi, diulang sampai dia ngerti. Karena beda anak pribumi dengan anak Chinese. Anak Chinese pada umumnya pintar, pada umumnya, bukan berarti tak ada yang bodoh ya.
ada yang bodoh tapi pada umumnya mereka pintar, tinggal komunikasi bahasa kita tak ngerti. Sama dengan kita Bu, orang pakai bahasa Inggris kita tak ngerti, kita senyum aja padahal dia ngata kita, ya kan? Karena kita tak tahu bahasa, kuncinya bahasa. Jadi kalau di sekolah ibu berbeda dengan sekolah yang negeri. Kalau negeri pribumi, guru sangat mudah berkomunikasi. Tapi kalau sekolah yang non pribumi, Chinese, kuncinya bahasa. Jadi kuncinya ibu pun harus pandai bahasa Mandarin, kalau tidak bahasa mereka gitu agak sulit. Karena sekarang kita memanfaatkan di sekolah itu bagaimana siswa itu tidak menggunakan bahasa Chinese di sekolah. Jadi diterapkan harus keras, guru harus keras, dan sekolah pun harus keras. Di dalam lingkungan sekolah harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik supaya dalam pembelajaran lebih mudah kita memberikan kepada anak. Jadi kuncinya di situ Bu. Kemudian di samping situ, dan guru pun harus mempunyai kiat bagaimana cara mengajarkan supaya anak itu berminat. Ada sudut literasi buku-buku dalam bahasa Indonesia, ya, supaya ada literasinya. Di situ mungkin kuncinya. Berbeda dengan sekolah negeri. Tuh, solusinya yang saya kasihkan yang di situ. Jadi ibu angkat aja solusinya. Nah, ibu angkat karena pada umumnya di sekolah saya non pribumi dalam kurun Chinese, bahasa Indonesia yang digunakan sangat sulit dipahami oleh siswa sehingga anak lambat bergerak dalam bidang membaca. Ini dalam kegiatan apa? Kalau rumus oke dia bisa Bu. Iya, hitungan mereka hebat. Oke. Kita masuk ke masalah yang ketiga Bu. Ini masalah tentang membangun relasi atau hubungan dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. Masalah yang terjadi di sekolah saya itu sulitnya menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa seperti yang Ibu bilang tadi Bu. Iya. Dalam meningkatkan pembelajaran itu sangat sulit menghubungi orang tua atau berkomunikasi dengan orang tua karena orang tua yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Jadi Bu, kebanyakan di sekolah kami itu harus pakai, kalau mereka tidak mengerti bahasa Indonesia, mereka pakai penerjemah gitu. Jadi menurut Ibu, apakah penting membentuk hubungan dan relasi antara pihak sekolah dengan guru? Terus apa faktor apa saja yang menyebabkan sulitnya terjadi hubungan kerjasama dengan relasi dengan orang tua kalau di sekolah? Sebetulnya itu penting, tapi karena sekolah ibu ini Chinese ini sulit ya untuk kita datang ke sekolah. Kuncinya sekarang sekolah harus menjelaskan kepada ketua yayasan atau komite untuk sebagai jembatan ke orang tua. Jadi mereka bisa langsung berbahasa Chinese. Tujuan sekolah ini, poin-poinnya ini mereka nyampaikan Bu dalam bahasa dia. Kalau bahasa kita kan tak bisa. Kadang mereka memang sama sekali tak pandai bahasa Indonesia. Nah, jadi sekolah yang adakan rapat dengan ketua yayasan atau dengan ketua komite, permasalahan kami ini. Anak ini dalam belajar rendah. Penyebabnya di mana? Jadi suruh yayasannya, orang tuanya, apa sebab anak ini? Melalui perantara ya. Perantara, karena kita tidak bisa berbahasa, istilahnya komunikasi bahasa yang lancar. Jadi kita mempergunakan yayasan kan Taiwan. Kita jelaskan dengan yayasan itu, dengan komite. Kalau tak komite, yayasan. Jadi ada kan satu. Kami tidak bisa komunikasi dengan orang tua dengan baik. Sebabnya ini, komunikasi orang tua banyak yang tidak mau ke sekolah. Satu. Kedua, mereka menganggap kalau ke sekolah pasti minta duit. Iya. Karena kita tidak, bukan duit aja. Permasalahan itu adalah permasalahan anaknya. Kita terangkan anaknya dalam belajar begini itu sudah tamat. Kedua, kita jelaskan pada yayasan bahwa ke anak ini apa problemnya di rumah. Apakah ada pendamping waktu dia belajar? Kalau mereka lebih mau meleskan anaknya daripada dia ngajar sendiri.
Ya, Rata-rata. tuh rata-rata mereka leskan semua karena dia tak mampu, pendidikan mereka tidak mampu untuk itu bagi orang tua yang mampu. Kalau bagi orang tua tidak mampu, anak pulang sekolah bekerja langsung. Chinese model gitu. Mereka bekerja sehingga dia tidak peduli dengan pelajaran. Itu faktornya. Nah, jadi disinilah kita hubungan antara sekolah dengan wali murid supaya kan kita pakai penghubung. Itu bisa kita jelaskan karena beda Bu, kita sekolah Chinese dengan sekolah Indonesia tapi kebanyakan mayoritas Chinese di dalam. Itu solusinya. Sekalian solusi sekarang Bu saya berikan. Udah ada jembatannya. Menurut Ibu, apakah bentuk partisipasi yang Ibu harapkan dari orang tua di SMP Cahaya Merah itu kepada pihak sekolah? Kira-kira apa kerjasama yang harus sekolah lakukan dengan orang tua siswa lakukan sebagai bentuk partisipasi mereka terhadap sekolah, atas kepedulian mereka terhadap pendidikan anaknya? Rasa saya sekolah Ibu ini kan sekolah yang berbayar. Iya. Sekolah berbayar. Jadi kita tidak bisa minta dana bayar. Istilah partisipasi untuk anak ini maju dalam pembelajaran. Itu aja kita minta. Dengan perantaran tadi supaya anak itu berminat aktif dalam belajar. Jadi kita tahu. Tapi Bu, terkadang sebagian besar nih Bu yang Chinese kadang mereka pintar. Nah, terus nanti ketika mereka dipilih untuk kegiatan KSN atau misalnya kegiatan apapun yang menurut kami mereka mampu, kebanyakan orang tua dari siswa tersebut itu tidak mengizinkan. Nah, di situ Ibu kata-kata di perantara jembatan tadi. Jadi kita terangkan juga dengan yang komite atau ketua yayasan bahwa sekolah ini punya program untuk olimpiade. Salah satu anak mungkin ada yang terpilih untuk ikut kompetisi daripada olimpiade ini. Nah, jika terpilih kami mengharapkan ketua yayasan atau komite ini dapat menghubungi orang tuanya supaya diizinkan anaknya. Nah, itu kuncinya. Tak terpikir sih. Nah, jadi digunakanlah, karena mereka lebih dekat ya, karena mereka satu. Mereka lebih percaya sesama mereka. Nah, itu kuncinya. Mereka tak percaya ke orang pribumi. Iya. Mereka lebih percaya orang Chinese dia sendiri yang mengutarakan. Kita cuma jelaskan kalau yayasan kan nggak tahu. Pak, kami punya program ini Pak, program untuk olimpiade. Anak sudah kami pilih, tapi orang tuanya tak mengizinkan. Bisa tidak Bapak menghubungi orang tuanya supaya diizinkan anaknya ikut olimpiade? Kecuali yang Chinese yang sudah modern ya, sudah modern karena kita tahu dari Cahaya ini anak-anak SD-nya kan banyak orang tuanya yang mendukung. Itu kuncinya. Pakai menjembatani tadi. Balik lagi kita tadi. Iya. Dimanfaatkan di situ ya. Nah, itu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu masalahnya adalah tentang pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan peserta. Masalah yang terjadi di SMP kami itu, pendidik atau guru masih belum mengoptimalkan penggunaan pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran. Walaupun di SMP kami sudah ada Infokus, sudah disediakan Infokus setiap kelas, tapi masih banyak guru yang belum mau menerapkan model pembelajaran inovatif dengan berbagai alasan. Jadi pertanyaan saya, menurut Ibu, apakah guru-guru di sekolah bimbingan Ibu dulu sudah meningkatkan kompetensi diri dengan memperbanyak ilmu tentang pengelolaan pembelajaran pedagogik, dan bagaimana menurut Ibu model pembelajaran inovatif tersebut? Oke, sekarang kuncinya guru Bu. Iya. Guru tuh mau atau tidak berubah. Itu yang susah. Kalau dia masih jalan di tempat, dia tidak akan bisa memajukan daripada sekolah itu. Jadi kuncinya guru itu mau berubah, mau belajar, mau berinovasi. Sekarang menyiapkan alat Infokus, dia harus siapkan dulu, dia harus siapkan materinya, dia harus bekerja menyiapkan satu hari.
oh ini PPT yang akan saya selesaikan, oh ini menganalisis KD ini harus saya ambil, bahkan kan harus bekerja. Kalau guru yang masih mau jalan Pak, dan nggak usah dipikirkan, kuncinya guru. Benar. Kalau ingin maju sekolah, maksud saya kuncinya guru. Pembelajaran itu adalah guru yang pegang peranan. Kalau menurut Ibu berarti kendala yang kami alami itu sebenarnya adalah kurangnya inovasi dari guru. Guru, kuncinya guru. Kurangnya siswa kan yang menerima, dan mereka tanpa guru siswa udah bisa, Bu. Tanpa guru siswa bisa, cuma mengarahkan guru sebagai pengarah. Google, Bu, ilmu semua di ini ada ujung jari, Ada semua ada, tinggal mengarahkan, guru ini yang mengarahkan. Jadi menurut Ibu Kuncinya guru. solusi yang tepat untuk kami untuk meningkatkan pembelajaran inovasi apa? Guru harus banyak membaca, Literasi guru. guru harus mempelajari model-model pembelajaran sesuai dengan KD yang digunakan. Nah, guru tuh yang harus rajin, kuncinya rajin. Apalagi kalau guru ini kan kebanyakan dari ibu-ibu ya, karena mereka udah Jangan salahkan ibu-ibu. Oh, ibu-ibu ada kok rajin, ibu juga jadi guru berhasil. ini Nah, benar nanti pakai jadi ibu. kunci kepada kita. Kita jangan menyerah. Satu, kita ingin maju. Ingin maju. Oh, ini kalau saya tayangkan begini, bagaimana sih selesai? Saya ambil PPT ini dari YouTube kan, gambar ini saya tayangkan. Ibu termasuk guru yang tak pandai menggambar. Sedangkan mengajar harus banyak media pembelajaran. Kalau sekarang gampang tinggal tayang. Ibu suruh anak. Nah, kita kan tahu anak-anak yang pandai-pandai melukis. Ibu tak pandai gambar ikan. Nanti kalau ibu gambar ikan, jadinya bukan ikan nanti. Kamu gambarkan, ibu kasih spidol, ibu kasih karton, kamu gambarkan. Besok ibu gambarkan. Begini Bu, anak kan cantik deh. Hanya kita kasih keterangan ini tinggal gambar keterangan. Memanfaatkan peluang yang ada. Nah, kalau sekarang tak perlu lagi siswa kita memanfaatkan, ambil Google, tayangkan. Nah, ini kan tinggal kita menutup aja mana yang perlu kita terangkan, yang ini dulu, yang ini baru. Kalau dulu pakai proyektor, pakai tutup plastik, kertas dulu, ini tayang. Sekarang kan canggih, tinggal link aja, keluar. Ini dulu. Gurunya harus berinovasi. Intinya di guru. Iya, kuncinya di guru. Kalau guru tuh harus mau maju. Oke. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya itu terkait literasi numerasi, advanced material, miskonsepsi, dan HOTS. HOTS ini higher order thinking skill. Jadi masalah yang terjadi di sekolah kami itu Bu, belum optimalnya pengelolaan pembelajaran berbasis HOTS serta kurangnya kemampuan peserta didik dalam memecahkan dan menganalisis soal-soal HOTS. Jadi kenapa di SMP kami itu tidak menerapkan pembelajaran yang HOTS serta pertanyaan-pertanyaan yang berbasis HOTS, karena siswa kami itu mayoritas kan Chinese Bu. Jadi dia itu memang hebat dalam hitung-hitungan, tapi agak kesulitan dalam penalaran dan menganalisis suatu masalah. Menurut Ibu, bagaimanakah pembelajaran yang berbasis HOTS tersebut dan apa kira-kira masalah penyebab masalah tersebut serta solusi apa yang harus kami lakukan untuk menyelesaikan permasalahan? Yang kuncinya guru harus tahu dulu HOTS itu apa. Berarti memperdalam HOTS. Dalam KD yang kita masih pakai KD ya, K13 kan? Iya, dalam KD ini apa yang ingin kita tingkatkan untuk HOTS-nya? Stimulusnya. Jadi dalam KD ini kita harus mencari stimulusnya mana pada anak, tantangan kepada anak. Kalau kita lihat di luar, banyak challenge yang sudah bermasalah, yang memecahkan masalah banyak. Kenapa kita tak bisa? Anak-anak kita kan anak Chinese semua. Tadi Bu, mungkin karena mereka kurangnya literasi
pemahaman bahasa Indonesia mereka kurang. Dan guru pun tidak memberikan tantangan pada siswa. Hot ini kan tantangan pada siswa. Ibu mata pelajaran apa? IPA. IPA. Oke, saya lari ke IPA karena kita sama jurusan. Kita ambil IPA gini. Kenapa orang tidak boleh berdiri di lapangan pada waktu hujan dan petir? Kan tantangan anak-anak. Semua anak berpikir disambar petir. Kenapa disambar petir? Tantangan lagi, Bu. Itu dah hot. Dia akan berpikir, kenapa orang di lapangan itu disambar petir, sedangkan orang di dalam rumah dan ini tidak disambar petir? Itu suatu pelajaran hot, Bu. Anak berpikir, kenapa nak? Coba pikirnya. Nanti macam-macam pertanyaan. Bilang, Bu, itu kan tanah lapang, tak ada pohon. Berarti kuncinya petir akan menyambar apa? Daerah yang tinggi. Kenapa? Pohon yang mati ada di sambar petir, Pak. Nah, ambil lagi pertanyaan. Sehingga kita menjejas anak, mengejar dia supaya dia berpikir kritis. Berpikir kritis dia. Simpel kan? Ya. Jujur Bu, Nova memang terbiasa memberikan soal latihan ulangan itu yang memang hanya menguji kompetensi pemahaman. Kolektif aja kan? Ilmu pengetahuan, tidak berpikir. Jarang menganalisis. Itu suatu. Itu kolektif. Jadi petir itu kan suatu muatan positif, dia akan mencari muatan negatif, akan disambarnya. Jadi pohon yang hidup ini dia mengeluarkan suatu muatan, itu akan disambar. Manusia ini karena masih ada aliran darah, berarti punya energi itu yang disambar. Di rumah bukan tak disambar, listrik disambar. Kalau kita tidak ada, timbul semua pertanyaan ke anak. Coba kamu nengok meteran di rumah, kenapa ada kabel yang ke tanah, untuk apa? Kita gali, tidak kita terangkan. Oh, pemasangan meteran harus ada haldernya di bawah. Apa itu halder? Kita berikan. Tidak. Anak berpikir, kalau tak ada apa terjadi? Pernah tak di rumah kita sering disambar petir? Kulkas, taruh